Baksos Yayasan Buddha Seci. Delapan tahun Lapindo. Musik ramah lingkungan. Referensi film akhir pekan. Halo Indonesia, apa kabar pemirsa? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Ya, Anda kembali menyaksikan program Berita Humanis dengan semangat Indonesia. Halo Indonesia, bersama saya Imam Asy'ari. Dan saya Clara Hutauruk, dan selama 24 menit ke depan, kami akan menyajikan serangkaian berita informatif dan menarik untuk Anda. Dan berikut liputan pertama. Di Surabaya, Jawa Timur, para lansia banyak mengidap penyakit katarak. Ya, untuk mengurangi beban penderita katarak, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, Yayasan Buddha Seci menggelar pengobatan massal di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan penduduk yang terpadat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013, masih ada 12,73% masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Taraf perekonomian yang belum mencapai sejahtera ini berdampak pula terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu penyakit yang cukup banyak diderita masyarakat Jawa Timur adalah penyakit katarak, yang biasa menyerang masyarakat dengan usia lanjut. Melihat keadaan yang memprihatinkan ini, Insan Seci tergerak untuk melakukan kegiatan bakti sosial operasi katarak bagi masyarakat Jawa Timur. Pada aksi sosial kali ini, para relawan Yayasan Buddha Seci asal Medan juga turut mendukung dan ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial ini. Puluhan relawan serta dokter spesialis yang tergabung dalam Asosiasi Tim Medis Seci asal Medan turut membantu pelaksanaan kegiatan ini. Pengalaman. Jadi inisiatif dari relawan maupun tim dari Medan berinisiatif untuk membantu kita atau menuntun kita yang di Surabaya. Begini, awal mulanya relawan Yayasan Buddha Seci Medan pernah membantu salah satu charity, organisasi yayasan amal yang melakukan bakti sosial katarak di Jawa Timur ini. Nah, di situ dari hasil pemantauan kita masih banyak sekali penduduk di Jawa Timur ini yang sangat-sangat membutuhkan bantuan operasi katarak tambahan. Maka oleh sebab itu kita berusaha bagaimana memperjuangkan ini supaya bisa hadir ke Jawa Timur, bekerja sama bersamaan dengan Yayasan Buddha Seci Surabaya, sama-sama menggandeng tangan, memperpanjang tangan master untuk melakukan kegiatan bakti sosial ini. Baksos katarak ini juga terwujud berkat kerjasama dengan pihak kepolisian Jawa Timur yang tengah memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-68. Rangkaian acara bakti sosial ini dimulai dengan proses screening di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Probolinggo, Madiun, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Kediri, Tulung Agung, Pamekasan, Bojonegoro, Ponorogo, Jombang, serta Surabaya. Jadi Buddha Seci Indonesia melaksanakan bakti kesehatan begitu secara sukarela ya, utamakan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi tadi yang saya katakan di samping itu tadi yang saya katakan pelaksanaannya walaupun ini waktunya mepet dapat kita laksanakan dengan baik karena profesional tadi. Jadi kita harapkan ke depan nanti kita juga bekerja sama terutama dalam rangka bakti sosial kesehatan. Lebih kurang 4.000 warga Jawa Timur mengikuti proses screening atau pemeriksaan praoperasi. Namun sayang, yang dapat mengikuti operasi hanya sekitar 1.700 pasien.
Kegagalan menjalani operasi umumnya diakibatkan oleh tekanan darah tinggi ataupun kadar gula yang tinggi. Pelaksanaan baksos katarak ini dibagi dalam 2 kota. Di Surabaya, baksos katarak bertempat di Rumah Sakit Bayangkara yang berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 26 sampai 28 Mei. Sedangkan di kota yang kedua, Kediri, baksos katarak dilaksanakan mulai tanggal 29 hingga 1 Juni 2014. Ribuan masyarakat merasa sangat bersyukur dengan penyelenggaraan operasi katarak ini. Asia misalnya, wanita berumur 37 tahun ini telah menderita penyakit katarak selama 34 tahun. Berkat operasi katarak gratis ini, akhirnya penglihatan Asia kembali pulih. Cinta kasih harus disebarkan kepada siapa saja dan di mana saja, tanpa memandang perbedaan, jarak, dan waktu. Pelaksanaan bakti sosial operasi katarak kerjasama Yayasan Buddha Seci dan Polda Jatim ini diharapkan dapat meringankan penderitaan masyarakat yang membutuhkan. 29 Mei 2014, umat Kristiani di seluruh dunia memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Begitu pula umat Kristiani di Indonesia. Ya, dalam upacara kebaktian di GKI Pakuwon, Jakarta, umat tak hanya diajak untuk beribadah, namun juga diajak untuk mencintai lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas sebagai alat musik. Dan berikut ini liputannya. Kamis 29 Mei 2014, umat Kristiani di penjuru dunia memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Seperti yang berlangsung di Gereja GKI Pakuwon, Jakarta. Umat Kristiani yang hadir nampak khusyuk mengikuti prosesi ibadah yang dilangsungkan. Namun ada yang berbeda dalam ibadah di sini. Botol plastik, botol kaca, ember, galon dan sendok, kaleng bekas menjadi musik pengiring ibadah. Harmonisasi nada yang tercipta sekaligus menggemakan rasa kepedulian lingkungan yang coba ditularkan melalui musik. Para pemuda yang tergabung dalam Komisi Remaja GKI Pakuwon inilah yang mempunyai ide ini. Awal tercetus ide memainkan musik ini adalah karena kita tahu Tuhan Yesus itu telah lahir ke dunia, dan karena Tuhan Yesus itu peduli dengan kita, dengan manusia, sudah sepatutnya kita juga peduli dengan lingkungan dan dengan sesama kita. Nah, ide berawal ini dari kami ingin lebih dekat dengan jemaat, jadi kami mulainya dengan musik. Meski menggunakan alat-alat musik dari barang-barang bekas, para remaja ini tampil percaya diri. Perpaduan antara suara gitar dan alat musik lainnya mampu menghasilkan harmonisasi suara yang padu. Motivasi yang mau ditularkan itu sebenarnya simpel aja sih. Sebenarnya kita mulai main ini dengan alat musik bekas. Kita mau mengajak masyarakat agar masyarakat itu juga tahu bahwasanya untuk bermusik itu nggak harus dengan yang ala-ala musik mahal, bisa juga mulai ala-ala musik bekas ini. Mungkin untuk di Gereja GKI Pakuwon ini kami sebagai pelopor. Jemaat lain pun memandang positif ide ini. Itu bagus ya, karena kan itu ngajarin anak-anak remaja supaya mereka nggak konsumtif ya. Jadi mereka bisa pakai barang-barang yang sebetulnya udah ada, jadi nggak perlu dibeli lagi gitu. Itu bagus sih. Penjabaran ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari seharusnya bisa disampaikan dengan kreatif. Seperti yang dilakukan oleh remaja gereja ini. Mencintai lingkungan menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kecintaannya terhadap Tuhan. Rian Fernando, Erviansyah, Dai TV, Jakarta. 8 tahun sudah terhitung sejak 26 Mei 2006 silam. Bencana lumpur panas Lapindo telah berlangsung. Dan selama rentang waktu tersebut, semburan lumpur masih belum berhenti. Tatanan sosial pun bergeser. Bahkan ada sejumlah warga yang masih bertahan karena ganti rugi tak kunjung dilunasi. Semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur tak hanya menenggelamkan pemukiman, tapi juga tatanan sosial budaya di kawasan pusat semburan dan sekitarnya. Persoalan ganti rugi pun masih menggantung meski sudah ada payung hukum. Masih ada warga yang bertahan di rumahnya yang terendam lumpur ataupun hidup di pengungsian karena selama 2 tahun terakhir tidak memiliki tempat tinggal lain.
Pada 26 Mei 2014 lalu, warga melakukan aksi teatrikal. Patung-patung dibuat oleh warga sebagai simbol rasa keprihatinan atas bencana yang tak kunjung usai, hingga menginjak angka 8 tahun. Sebuah doa terucap agar bencana bisa menemukan titik terang demi kehidupan yang lebih baik untuk warga Sidoarjo. Keramik ramah lingkungan yang disebut eksoseramik berbeda dengan keramik pada umumnya. Keramik ini sangat mudah terurai oleh alam. Ya, selain mempertimbangkan kondisi alam yang semakin buruk, keberadaan keramik ramah lingkungan ini sekaligus mengangkat potensi keramik lokal yang nyaris tenggelam. Bagi para pecinta keramik, kini bisa memasukkan ekoseramik sebagai pertimbangan. Karena keramik ini tidak hanya cantik dan fungsional, tetapi juga aman dan ramah lingkungan. Ekoseramik sendiri adalah keramik yang diciptakan berbasis ramah, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi. Dengan kata lain, konsep eko diterapkan dari hulu hingga hilir produksi. Keramik itu sebenarnya keramik yang diproses dari hulu sampai hilir. Itu kita usahakan semaksimal mungkin itu berbasis ramah. Artinya berbasis ramah itu baik dari proses maupun dari bahan baku. Jadi bahan bakunya kita juga berusaha selalu untuk mendapatkan bahan bakunya, memakai bahan baku yang aman makanan, bebas racun. Kalau istilah kerennya ya lead free, ya. Jadi tidak beracun, baik warna maupun glasirnya. Umumnya, sampah keramik dipendam di dalam tanah. Dan hal itu bisa mengakibatkan tanah menjadi padat serta sulit menyerap air. Tapi tidak dengan ekoseramiks. Porositasnya yang tinggi membuat ekoseramiks mudah mengurai di dalam tanah. Aspek lain yang membuat ekoseramiks ramah adalah proses pembakaran yang cenderung lebih rendah. Dengan begitu, lebih sedikit energi yang digunakan pada proses tersebut, dan sedikit pula polusi udara yang tercipta, selain terciptanya porositas yang tinggi pada keramik. Termasuk ramah lingkungan, salah satu poinnya adalah kita save energi. Jadi bahan energi akan lebih rendah dibanding tableware pada umumnya atau pada keramik-keramik lain pada umumnya. Adalah Lydia Kusuma Hendra, sosok yang berada di balik munculnya ekoseramiks. Diawali dengan riset bersama tim selama sekitar 5 tahun, wanita yang telah menggeluti bidang produksi keramik selama 33 tahun ini akhirnya siap untuk menelurkan ekoseramiks. Sedikitnya pertimbangan dalam mendaur ulang sampah keramik juga menjadi alasan yang memaksa ekoseramiks hadir dan menjadi penting dalam ranah industri keramik saat ini. Dalam hal desain, Lydia juga tidak ingin sembarangan. Unsur estetika diwujudkannya dengan menggandeng para desainer-desainer ternama. Salah satunya adalah karya-karya Iwan Tirta. Seperti pada keramik ini, ukiran-ukiran batik yang tergambar adalah karya batik dari sang maestro batik Indonesia. Nah, selanjutnya kenapa juga ramah? Kita juga memikirkan dari sisi desain. Jadi kita banyak memikir tentang bagaimana desain itu bisa berhubungan dengan budaya. Ya, kita selalu mengangkat budaya.
Ya, budaya Nusantara menjadi fokus utama Lydia dalam menentukan desain bagi keramiknya. Kini, karya-karya pusaka Iwan Tirta secara resmi bisa dinikmati lewat produk-produk ekoseramiks. Lydia juga berharap pemahaman eko tidak sebatas produk jadi yang aman dan ramah lingkungan, tetapi juga memperhatikan proses produksinya, sehingga benar-benar ramah pada lingkungan. Industri kerap tidak bersahabat dengan lingkungan, terutama pada prosesnya. Selain itu, limbah dan sampah yang dihasilkan juga wajib menjadi pertimbangan. Untuk itu, konsep yang dilakukan ekoseramiks bisa menjadi inspirasi bagi industri lain karena tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga ramah pada lingkungan. Ya, Clara, dengan kondisi bumi saat ini memerlukan partisipasi kita untuk bergandeng tangan untuk menyelamatkan bumi. Salah satunya dengan memperhatikan lingkungan. Ya, betul sekali, Imam. Dan kali ini saya punya rekomendasi film untuk pemirsa berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang pria Maluku yang ingin menciptakan perdamaian di tengah konflik Maluku dengan cara yang berbeda, yaitu melalui sepak bola. Dan seperti apa? Berikut cuplikannya. Beta pun anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Lima orang dikabarkan tewas dan sisanya luka-luka. Salah satu dari korban tewas adalah seorang anak. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Beta berpikir nih bawa anak-anak ke Jakarta nih bisa bikin beta kembali merasa berharga. Tapi kalau begini, sia-sia sudah. Semua ini karena kartu merahnya, Vicky. Kalau semua orang datang ke sini untuk jadi juara, Ose punya sesuatu yang lebih besar dari itu. Kalau beta tanya Ose siapa, kamu jawab apa? Beta Maluku. Kalau tanya Katong siapa, kamu jawab apa? Beta Maluku. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Ose mau gagal berapa kali dalam hidup? Bikin sesuatu tuh tanggung jawab. Saya nggak ada yang bisa bikin Katong hancur. Kalau Katong pun satu keinginan para bikin hidup yang lebih baik. Kamu semua susah sampai di sini, sudah bikin beta bangga. Bikin bangga? Bangga dengan apa, hah? Yang saya urus dia pun keluarga, sementara berpikir banyak orang terus, iyo. Sekarang Kakak Sani minta kamu semua masuk ke lapangan dengan satu keinginan. Tunjukkan pada dong semua kalau Katong satu. Katong orang Maluku yang saya gampang menyerah. Kasih satu ingatan manis setelah semua yang pahit, Sani. Ya, video berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Anda juga bisa memfollow Twitter kami di @daai_tv atau di @haloindo_daai_tv. Akhir kata, saya Imam Asy'ari. Dan saya Clara Hutauruk undur diri. Sampai jumpa.